Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, pada malam hari ini kami sebelumnya ingin menanyakan kepada Bapak, apakah Bapak sudah paham uh, tentang pembahasan kita pada malam hari ini? Insya Allah sedikit-sedikit. Oke, silahkan Bapak, apa yang ingin ditanyakan kepada langsung pada Oke. Ya. Belajar tauhid ini kan hukumnya fardu ain ya. Namun yang ingin saya tanyakan adalah sejauh mana yang fardunya itu Bapak? Apakah nanti kepada misalkannya ada ta'aluknya atau dengan cabang-cabangnya yang mendalam seperti yaitu tadi tentang ta'aluk dari sifat yang 20 itu, apakah itu juga termasuk dalam fardu ain Bapak? Atau boleh disimpulkan saja sebatas mana orang awam itu yang fardu untuk mengetahui tentang aqaid Khamsin ini Bapak? Karena aqaid Khamsin ini kan bila diterangkan di kitab itu kan nanti jadi panjang Bapak. Ada sampai ke beberapa kitab ya. Tapi tidak semua orang awam itu mampu mengecapi pendidikan. Maka yang ingin saya tanyakan, sejauh mana batasnya fardu ain dalam tauhid ini untuk orang awam? Gitu saja Ustaz. Baiklah Bapak, ini kami konfirmasi dulu pertanyaannya kepada narasumber. Kalau beliau bersedia menjawab, langsung mungkin bisa dijawab oleh narasumber. Ustadz Inur Ramli, ini ada penanya menanyakan tentang masalah sejauh mana kewajiban kita untuk mempelajari ilmu tauhid ini. Ini sedikit keluar ya dari pembahasan, tapi tidak apa-apa. Kalau misalnya Ustadz Muhammad Inur Ramli bersedia, silahkan dijawab. Jadi sejauh mana kewajiban kita untuk mempelajari ilmu tauhid lebih-lebih kepada orang awam, karena penjelasan ilmu tauhid atau akidah yang cukup melebar dan panjang mungkin itu merupakan sebuah masalah dan juga problem bagi orang-orang awam yang tidak menjalani atau memiliki pendidikan yang cukup tinggi. Baiklah Ustaz, itu pertanyaannya. Ya, itu alhamdulillah itu pertanyaan yang sangat menarik untuk kita kaji, karena orang kadang bagi pemula itu kadang tidak bisa membedakan apa yang istilahnya sampai pembahasan yang mendalam sama yang memang menjadi awal yang wajib bagi orang Islam. Bahkan kalau di Zubatnya itu awal wajibin alal insani ma'rifatul ilah. Sebenarnya titik tekannya di sana. Awal wajibnya seseorang orang mukallaf itu adalah ma'rifatul ilah, mengetahui kepada Tuhan, pakai ma'rifat. Kalau kita ulik lagi di Aqidatul Awam, ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah mi wajibin lillahi isyrina sifah, itu juga wajib untuk ma'rifat. Wa ba'du fa'lam, ketahuilah wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah, wajibnya ma'rifat mi wajibin lillahi isyrina sifah, tentang sifat wajib Allah 20 sifat. Nah, di sana memang tentang yang dibahas adalah fardu ain bagi setiap orang mukallaf, makrifat. Nah, titik tekannya sampai makrifat. Makrifat itu sebatas mana? Kalau kita mengkaji di Kifayatul Awamnya, Kifayatul Awam itu saja dari judulnya kan Kifayatul Awam, cukup dah untuk orang awam, sudah cukup untuk itu. Lah Kifayatul Awam di sana itu dijelaskan, makrifat itu adalah kita mudahnya itu al-jazmu al-mutabiq lil waqi' bidalili. Sampai jazmu meyakini 100% mutabiq lil waqi', yang memang serasi dengan ada berarti benar, bidalili, dengan menggunakan dalil. Yang tentunya yang dimaksud dalil di sana adalah dalil akli. Dan yang wajib di sana adalah dalil akli yang ijmali. Sampai dalil akli yang sebatas ijmali, tidak perlu yang tafsiri. Maka selebihnya dari yang tafsir yang ijmali tadi itulah yang memang tidak fardu ain, memang hanya menjadi kewajiban bagi orang-orang yang tertentu. Itu misalkan, dan itu menjadi fardu kifayah bagi orang-orang. Kalau misalkan meninggalkan semua terjun ke sana, ya maka dosa semua. Itu adalah fardu kalau mengetahui dalil tafsir. Lantas apa perbedaannya antara dalil ijmali dengan dalil tafsili? Dalil ijmali itu sebatas orang itu mengetahui Allah Ta'ala
dalil dari setiap sifatnya tanpa perlu kalau dikejar bisa menjawab lagi. Semisal Allah Ta'ala ada, nah, itu adalah hanya mengetahui sifat, tidak sampai sebatas makrifat. Kalau hanya tahu bahwasanya Allah Ta'ala ada, itu bisa sebatas itu dikatakan taklid, tidak sampai makrifat. Dan kita wajibnya makrifat. Makrifat ilmu kalam itu bagaimana? Makrifat itu adalah dengan mengetahui dalil ijmalinya minimal. Dalil ijmali dengan artian apa buktinya Allah Ta'ala ada? Adanya makhluk. Adanya makhluk. Nah, kalau ditanyakan lagi, apakah adanya makhluk itu adalah kalau misalkan makhluk tidak ada, apa buktinya Tuhan misalkan? Apakah dia bisa menjawab atau tidak bisa menjawab? Itu sudah kerana tafsir. Tapi pada dasarnya masing-masing dalil dari masing-masing sifat, dalil akalnya dia mengetahuinya. Kenapa? Pertanyaan lagi, kenapa harus ada dalil akal di sana? Setidaknya orang itu tidak keimannya tidak yatakhol-khol. Jadi kalau semisal ada syubhat yang muncul, maka tidak bergoyang. Hanya istilahnya tahu Allah wujud, kita mukhalafatul lil hawadits tanpa tahu dalil akalnya. Akhirnya kalau ada syubhat dia langsung goyang. Misalkan mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala ada. Lalu ada kan kreator, maka keberadaan Tuhan dengan keberadaan Tuhan itu adalah sesuatu yang sama. Akhirnya dia ragu misalkan gara-gara tidak mengetahui kepada dalil. Maka itu yang menyebabkan orang itu harus mengetahui dalil ijmali. Maka saya tegaskan lagi, sampai sebatas mana orang itu wajib mempelajari akidah, ya sampai sebatas mengetahui dalil ijmalinya saja. Tapi gak cukup dengan tahu sifat-sifatnya, tapi harus dengan dalil ijmalinya. Soal dalil tafsili itu memang ada perbedaan, ada perincian lebih khusus. Nanti kalau di Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali masih merinci apakah dia hidup di lingkungan yang steril, apakah dia hidup di lingkungan yang ada syubhat-syubhatnya, itu ada pembahasan beda. Tapi hemat saya kalau sekarang zaman apalagi orang sudah bisa nonton TikTok, nonton YouTube dan lain sebagainya, gak ada yang steril selagi masih bisa mengakses konten-konten kayak gitu, gak ada yang steril. Makanya setidaknya ada 1-2 orang yang sampai terjun ke ilmu kalam. Tapi kalau orang awam secara keseluruhan itu cukup mempelajari dalil ijmalinya saja. Ya. Oke, siap. Baiklah Bapak, mungkin sudah paham dengan penjelasan dari narasumber Bapak. Jadi mungkin kami bisa ulangi sedikit. Jadi mengenai sebatas mana wajib kita untuk memahami ilmu akidah atau ilmu tauhid itu, maka Al-Ustaz Ibnu Ramli ini menjawab pertanyaan Bapak berdasarkan kitab Kifayatul Awam, yang mana penjelasan dalam Kifayatul Awam itu mencukupkan orang awam untuk mempelajari tauhid itu sebatas paham dari ijmali. Dari gambaran ijmali itu artinya adalah dalil global. Jadi gambaran dari dalil global itu adalah sekiranya kita ditanyakan oleh orang, maka ya cukup segitu. Kita tidak bisa menjawab tentang pertanyaan selanjutnya mengenai permasalahan itu. Jadi contohnya dalil adanya alam itu, dalil adanya Allah adalah wujudul alam atau wujudul makhluk. Itu mengenai sebatas mana kita wajib mengetahui dalil, mengetahui ilmu akidah. Bagaimana Bapak, sudah paham mungkin? Alhamdulillah sudah paham. Tapi kalau tadi merujuk kepada Kifayatul Awam, ya karena saya ini kan ngajinya tidak habis ya. Cuman di Kifayatul Awam itu ada sedikit kata-kata yang bisa saya nukil dari Imam Sanusi, bahwa di situ menuliskan orang yang tidak mengaji atau tidak mengerti tentang hukum akal yang wajib, mustahil dan jaiz, itu wudunya tidak sah. Itu gimana itu pendapat Bapak? Jaiz. Atau penjabarannya seperti apa itu? Sebentar kami konfirmasi. Ini ada pertanyaan lanjutan Ustadz Ibnu Ramli, bagaimana mungkin bisa ditanggapi di mukodimah sebelum ke sifat wujud, hampir ke sifat wujud sebenarnya. Kifayatul Awam kami sangat hampir berharap kalau memang ada teksnya, tapi yang pernah kami dengar begini, yang pernah kami baca, kalau di
ke Imam, bukan kalau di Fathul Awam, tapi di kitab-kitab yang lain Imam Al-Ghazali mengatakan la yasihu ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Tidak sah sebuah ibadah kecuali setelah ma'rifatil ma'bud. Dan itu sebenarnya ya sudah logis. Logisnya dari mana? Ya bagaimana mungkin kita beribadah kepada sesuatu kalau kita tidak mengetahui sesuatu itu? Jangan-jangan kita nanti salah sasaran. Misalkan saya oleh disuruh ngasih kitab ke host, maka kepada orang yang saya suruh itu harus tahu host itu siapa host, tempatnya di mana, daerahnya di mana, biar tidak salah sasaran. Maka yang saya tahu itu adalah illa yasihul ibadah illa bi ma'rifatil ma'bud. Itu kalam di antara kalamnya Imam Al-Ghazali. Kalau mungkin mirip-mirip dengan yang antum maksud di sana. Tapi alhasil itu bukan istilahnya, kalau sebatas tidak makrifat itu sebenarnya masih ada ikhtilaf ulama. Tapi memang kalau taklid yang benar, taklidnya harus yang benar, bukan taklid yang keliru, itu masih diperselisihkan oleh ulama. Jadi masih khilaf. Jadi tidak serta-merta berarti tidak iman, tidak Islam, ya enggak. Tapi memang kita memang harus makrifat. Makanya saya bacakan di Nurul Dolamnya tentang wabat fa'lam bi wujubi ma'rifah mi wajibilillahi sinasifah, tentang fa'lam ini dikatakan di sini wahdar minat taklid. Takutlah kamu dari taklid. Fayakunu imanuka mukhtalafan fihi. Maka iman kamu akan menjadi mukhtalaf, diperselisihkan oleh ulama. Yang tidak diperselisihkan oleh ulama ya makrifat. Tapi bisa dibalik lagi dengan artian taklid itu pun juga masih diperselisihkan. Jadi jangan istilahnya gara-gara taklid berarti imannya tidak sah. Enggak. Imannya tidak sah, masih diperselisihkan oleh ulama. Dan kalau kita merujuk kepada fikihnya, memang di antara syarat sahnya thaharah kan di sana, di antara rukun-rukun thaharah kan ada memang niat. Dan niat itu di antara yang penyebab sahnya itu adalah di antara syaratnya ya dia harus Islam. Makanya orang kafir itu tidak bisa melakukan ibadah toh meskipun dia sebenarnya dituntut. Makanya ada pertanyaan, orang kafir itu kelak di neraka itu disiksa apa gara-gara kekafirannya saja atau juga gara-gara meninggalkan ibadah? Itu sebenarnya khilaf ulama di antara Asy'ariyah dengan Maturidiyah. Penjelasannya begini, kalau ada ulama yang mengatakan enggak, kekafirannya saja karena dia tidak bisa beribadah di dunia. Ada yang mengatakan enggak, semuanya itu disiksa. Buktinya bagaimana? Dia gak sholatnya disiksa, dia misalkan berjudinya disiksa semua. Kenapa? Kafir itu pernah ditanya, masalakakum fi sakor, qalu lan nakum minal musallin. Apa yang kalian lakukan di sakor itu? Kenapa kamu itu masuk ke neraka sakor? Karena saya itu lam nakum minal musallin. Saya itu tidak melakukan sholat, padahal dia orangnya kafir yang ditanyakan. Karena dia tidak sholat disiksa. Maka di sana dikatakan orang-orang kafir pun juga gara-gara gak sholat di dunia itu tetap disiksa. Tapi memang di dunia gak bisa melakukan sholat karena dia kafir gitu loh. Dia harus Islam untuk niatnya biar sah. Dia harus harus memenuhi syarat rukun dari sholat itu sendiri. Ya itu kalau yang hemat saya kayak gitu. Oh, oke. Jadi itu mungkin penjelasan dari Ustadz Bapak. Iya, terima kasih Ustadz. Bapak. Bapak. Insya Allah paham Ustaz.